Halo Sobat YouTube, balik lagi di channel Zain Otomotif. Dan di depan saya ini adalah Jupiter MX 225cc. Dan untuk kesempatan kali ini gue mau nge-review nih spek apa aja sih dan apa aja yang dipakai di motor 225cc ini. Oke, kita lebih mendekat aja ya. Oke, kita mulai dari sisi mesinnya aja dulu ya. Oke, dari sisi blok mesin saya pakai produk dari SRP. Ini mau blok dari SRP dengan ukuran piston 65 mm dengan tipe bypass ya. Ini jadi tipenya tipe bypass, blok yang bertipe bypass itu yang seperti ini nih. Kalau tipe bypass itu dia jalur sirkulasinya ya lewat luar gitu. Jadi di sini tuh ada selang tambahan gitu. Jadi dari sini nih tengah-tengah blok dia ada selang yang terhubung langsung ke sini. Water pump ya, di sini tuh water pump. Dan di sebelah kirinya, nah di sini juga ada ini jalur bypassnya ya di sebelah sini ya. Kalau untuk tipe blok yang standar itu dia jalur sirkulasi air radiatornya itu lewat dalam mesin ya. Tapi kalau untuk tipe yang bypass ini dia lewat luar, jadi lewat selang ini dia air radiatornya bersirkulasi lewat selang ini sama selang yang satu ini gitu loh. Jadi kalau yang standar itu dari termostat langsung lurus ke ini radiator, tapi kalau yang tipe bypass itu dia bercabang tiga begini, huruf T. Nah, yang satu lagi langsung ke blok itu, dicabangin ke blok. Nah, dia tuh sirkulasi karena sirkulasi dari air radiatornya itu tidak lewat di dalam mesin ya gitu. Nah, untuk ukuran stroke motor ini stroke saya udah stroke up sampai 4 mm menggunakan stang smash ya, sedikit di custom gitu. Dan packingnya saya masih menggunakan packing plat ya 2 mm tanpa menggunakan packing kertas tambahan. Jadi segini itu udah, kalau saya kebanyakan lah sebenarnya, harusnya pakai yang 1,5 mm, tapi saya salah beli. Tapi nggak masalah, nggak ada kebocoran. Jadi saya 65 mm dan stroke up naik 4 mm. Jadi total cc sekitar 222 cc lah. Mungkin kalau kita genepin ya 225 cc gitu ya. Nah, oke, kita kalau dari segi head ya, segi head gue pakai masih standar dari pabrik Yamaha-nya. Cuma di bagian klepnya sudah saya custom pakai ukuran klep 22 mm di bagian intake dan 19 mm di bagian exhaustnya. Dari pengapian, kalau dari pengapian sih udah saya rubah juga karena ini model struknya menggunakan stang yang lebih pendek. Jadi dari segi pengapian saya mundurin 7 mm ya, 7 mili. Soalnya kalau nggak dimundurin begitu dia bakal ngebrebet di RPM atas, sekitar RPM 7000 aja dia udah ngebrebet. Jadi buat kalian yang punya motor stroke up tapi kok ngebrebet ya, coba pick up pulsernya, di backup pulser dari magnetnya coba kalian mundurin 7 mm, itu mungkin kalian bisa dapat di RPM tinggi. Karena kalau untuk share gede itu kompresinya dia bakal lebih dahsyat. Jadi bahan bakar bakal lebih cepat
kebakar ya, bakal lebih cepat panas, jadi kebakarnya bakal lebih cepat, jadi harus kalian mundurin. Oke, untuk radiator sih saya masih pakai standar ya radiator, karena ini motor tipe bypass, jadi radiator standar pun nggak ada problem di mesin. Untuk jarak jauh ya nggak terlalu problem ya. Keunggulan blok bypass itu ya seperti itu, nah, dia kuat nahan panas lah, kuat nahan panas ketimbang blok yang masih standar gitu loh. Jadi radiator masih pakai standarnya, masih ketolong di bloknya yang tipe bypass ini. Cuma untuk harganya yang tipe bypass itu emang relatif lebih mahal ya daripada yang biasa yang sirkulasi radiatornya dari dalam. Oke, kita lari ke karbunya. Nih karbunya saya pakai tipe PWK ya, PWK 30. Ini produk KW, PWK KW. Saya beli dengan harga 225.000 ya, bersahabat lah. Cuma untuk bagian parkit dalamnya kayak pilot main jet udah saya besarin gitu. Jadi ya nggak ada masalah gitu. Oke aja, walaupun barang KW juga. Ya kalau kalian punya banyak duit ya kalau bisa jangan beli yang KW ya, yang original aja, karena budget saya minim. Pas-pasan ya, jadi beli yang biasa-biasa aja. Oke. Terus untuk rate kampratnya, barangkali ada yang nanya, rate kamprat saya masih pakai bawaan originalnya ya, tidak saya rubah, karena emang naiknya ini, nambah packingnya dibilang nggak terlalu nambah banyak gitu loh, jadi nggak usah harus ganti. Cuman emang kenceng banget ngepas gitu, ngepas, tapi ya masuk gitu, nggak harus kita ganti rantai keteng yang lebih panjang. Kalau untuk pakai stang standar mungkin harus ganti rantai keteng yang lebih panjang ya. Cuma kan saya pakainya smash dia dengan stang seri yang lebih pendek, jadi saya nambah packingnya pun nggak terlalu panjang gitu, nggak terlalu tebel, hanya 2 mili saja. Itu juga udah kalau kata saya kelebihan. Oke, kita lari dari segi pengampian ya. CDI, tipe CDI nih, saya pakai BRT dual band, brand dari BRT, tipe dual band. Lumayan lah, ini enak kok, kita lari di RPM atas walaupun settingannya nggak banyak, nggak ribet, tapi dia wow lah, enak buat tarikan RPM atas. Saya ada 2, satu lagi rektor, cuma nggak saya pasang di sini. Oke, dari koilnya saya pakainya Gitaco. Ini harganya murah juga, cuma 100.000. Merek brand racing merek racing yang murah tuh Gitaco, cuma 100.000 kalian bisa dapat Gitaco. Dan untuk di bagian koplingnya di dalam saya udah pakai kopling yang 6 ampere ya, yang 6 ampere, jadi mantep. Terus pennya juga saya kawinin 3 standar 3 racing gitu, jadi kalau kita narik kopling itu ini lumayan berat ya, lumayan berat. Kita lihat lebih dekat sisi dari mesinnya ya. Kalau knalpot saya pakai Purbalingga punya. Ini produk Purbalingga lah, jadi kalau kalian yang tahu produk Purbalingga ya seperti inilah. Tapi bagus, oke, walaupun bukan original tapi bagus, suaranya juga mantap tuh. Nggak begitu banyak kok yang dirubah dari motor ini. Oke, dari lampu pakai yang biasa-biasa lah. Kalau pelek juga pakainya ini merek Rossi lah, merek merakyat Rossi, jangan ditanya loh pelek mah. Kalau untuk pelek mah pakai yang biasa saja. Dan untuk membuat motor dengan cc sebesar ini nggak harus ngeluarin banyak budget kok, murah. Kita rinciin dari bloknya ya. Kalau untuk blok ini harganya sekitar, kalau dulu saya beli 1 juta, tapi untuk
sekarang saya cek harga lagi di toko online tuh sekitar 1.400.000 untuk bagian blok. Tapi kalau untuk tipe bypass ini, walaupun dengan harga yang agak mahal, dia banyak keuntungannya ya. Untuk sisi blok nih, blok aja 1.400.000 katakanlah 1.4. Untuk ngubah headnya, ganti klep lebar itu biayanya 500.000. Dan untuk bagian bawahnya naikin stroke up itu sampai 4 mili itu bubut dan segala macam itu hanya memakan biaya 500.000 saja. Jadi stroke up, head sama blok aja itu udah hampir 2.400.000 ya. 2.400.000 ditambah ini karburator 250.000 tuh 2.650.000, tambah pengapian koil 100.000 2.700.000 ya, 2.750.000 ya, 2.750.000 ditambah CDI 500.000 jadi 3.250.000. Terus ditambah kopling 250.000 berarti jadinya 3.500.000. Udah, dengan biaya 3.500.000 kalian udah dapetin motor dengan spek 225 cc ya. Kalau kata saya murah lah, segitu mah ya, tidak terlalu mahal. Coba kita tes suaranya dulu ya, kita tes suaranya. Nyalain. Wah, nendang loh. Ya, dengar suaranya. Ini motor ber-cc 225 cc, beginilah suaranya lah. Menggelegar, cukup menggelegar ya. Ini saya setelannya masih tidak terlalu boros karena untuk harian. Oke, udah segini aja video dari saya. Semoga menghibur kalian dan semoga bermanfaat. Barangkali ada yang mau bore up, udah saya rincikan harga-harga spare partnya kok cukup terjangkau dan tidak memakan biaya yang banyak. Oke, buat kalian yang lagi nonton jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Zain Otomotif. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Oke, bye bye.